Oke, hari ini kita akan mempelajari berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Kenapa kita harus belajar komputasional? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah kalian belajar ini, kalian mampu memahami konsep dasar dari berpikir komputasional, yaitu terdiri atas dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Lalu yang kedua, kalian mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional itu dalam kegiatan kalian sehari-hari. Oke, kita di sini ada contoh gambar. Nah, gambarnya kita perhatikan dulu gambar di depan ya. Ini ibaratkan adalah kamar kalian. Kamarnya berantakan, banyak mainan berserakan di lantai. Apa yang harus kalian lakukan untuk membereskan mainan ini? Oke, lihat. Apa sih yang harus kalian lakukan untuk melakukan atau membereskan mainan ini? Apa yang pertama kali harus kalian lakukan? Menurut kalian apa yang kalian kerjakan? Coba perhatikan, ada mainan apa di situ? Oke, ada boneka, ada Lego, iya, ada mobil-mobilan. Nah, kalau kalian tahu ada jenis-jenisnya, lalu berikutnya apa yang kalian lakukan? Iya, dipisahkan sesuai dengan kelompoknya. Maka kalau boneka dikelompokkan dengan boneka. Kalau misalkan untuk Lego, maka disatukan di tempat Lego. Lalu mobil-mobilan disatukan pada mobil-mobilan. Yang berikutnya kita masuk, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu kalian itu bukan dituntut untuk berpikir secara komputer atau seperti robot, tetapi seperti seorang programmer atau yang menciptakan komputer itu. Di dalam berpikir komputasional itu ada 4 prinsip berpikirnya. Yang pertama itu adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Maka kita akan pelajari. Yang pertama itu ada dekomposisi, itu memecahkan masalah. Lalu pengenalan pola atau di dalam bahasa Inggrisnya pattern recognition. Lalu abstraksi dan algoritma thinking. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah cara menyelesaikan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Contohnya ini di sini ada, misalkan kalian mau buat Lego atau bentuk istana Lego. Bagaimana caranya biar Legonya terbangun dalam waktu singkat? Maka yang harus dilakukan berarti mulai dari paling dasar. Lantai satunya dibangun dulu, lalu berikutnya mungkin bagian dindingnya, lalu bagian terakhir adalah atapnya. Sama seperti di contoh di gambar, mereka menggunakan 2 orang yang bekerja sama. Oke? Maka ada pembagian tugas. Jadi di dalam berpikir dekomposisi itu juga bagaimana cara kalian membagi tugas. Misalkan kalian disuruh bikin kerja kelompok, pasti kan kalian bilang, kamu bawa ini, atau Andika kamu nanti bawa yang ini ya, gitu. Benar kan? Biasanya kan gitu kan, kalau di dalam kerja kelompok. Nah, ternyata yang di dalam kalian lakukan di dalam kerja kelompok itu termasuk di dalam berpikir dekomposisi. Itu adalah dekomposisi, berpikir secara komputasional. Lalu yang berikutnya itu adalah pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah kemampuan untuk melihat kesamaan atau hal-hal yang berulang dari masalah yang sudah pernah kalian selesaikan. Nah, contohnya di gambar adalah misalkan kalian mau mengelompokkan nih bola di dalam sebuah kotak. Bolanya itu kalian kelompokkan sesuai dengan warna. Itu termasuk di dalam pengenalan pola. Pola apa yang berulang
ulang adalah warnanya. Setiap ketemu warna merah, maka dimasukkan ke dalam kotak warna merah. Setiap bertemu kotak bola warna hijau, maka diberikan kotak warna hijau. Nah, contoh yang paling gampang di dalam kehidupan sehari-hari kita, pengenalan pola ini, misalkan di luar itu cuaca mendung. Biasanya apa yang terjadi? Kalau cuaca mendung, apa yang terjadi pada kalian tahu kalau misalkan cuaca di luar mendung? Berikutnya apa yang terjadi? Iya, yang berikutnya terjadi adalah hujan. Iya. Yang berikutnya abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah hanya berfokus pada hal-hal yang penting. Jadi kalau hal-hal yang nggak penting itu nggak usah dipikirkan atau abaikan aja. Nah, contohnya ini seperti peta. Di sini ada contoh peta. Peta kita menjelajah ke Tokyo selama 3 hari. Nah, dari sini, dari gambar ini saya tahu itu adalah Tokyo dari mana. Ada Tokyo, ada Gunung Fuji, ada Tokyo Tower, gitu kan? Ada Disney Sea, ada Disney, ada Disney Tokyo, ada, Nah, dari sana kalian tahu itu adalah peta untuk Tokyo karena ada landmarknya, benar kan? Lalu kalian tidak penting apakah di Tokyo itu banyak kucing atau tidak, apakah harus digambar kucing atau pohonnya berapa banyak, itu diabaikan. Yang penting adalah landmarknya. Jadi orang tahu, oh ini peta Tokyo. Oke, yang terakhir, apa itu algoritma? Algoritma itu adalah daftar langkah-langkah yang berurut tersusun secara rapi, untuk menyelesaikan tugas atau sebuah masalah, memecahkan masalah. Nah, contoh yang digambar ini adalah kamu akan memerintahkan robot untuk mencuci piring. Nah, menurut kamu algoritma yang tepat biar robotnya bekerja, apa yang harus dilakukan robotnya? Menurut kamu apa nih? Yang pertama, dia mencuci piring untuk apa? Nah, biasanya kalau kalian mencuci piring di rumah, apa yang pertama kalian lakukan? Iya, dibasahin dulu boleh. Apalagi? Disapuin. Setelah disapuin diapain? Dibilas. Setelah dibilas, dikeringkan. Nah, kalau misalkan langkahnya tidak berurut, misalkan kebenarannya yang adalah piringnya kamu lap dulu pakai kain, lalu kamu basahin, baru kamu sabunin, terus kamu simpan di rak piring. Apa yang terjadi? Langkahnya benar atau salah? Benar ya? Setelah kita sabunin, kita simpan langsung di rak. Iya. Itulah yang disebut dengan berpikir algoritma. Jadi langkahnya tidak boleh salah, harus logis, terurut. Oke? Nah, pada hal itu, untuk semakin menguatkan kita dalam berpikir algoritma, Guys punya game, oke? Ya, gamenya. Ya, siapa yang bersedia main game ya? Nah, cara main gamenya, oke, maka kita mulai. Tarik, seret, geser, masuk ke kotak gambar, benar. Lalu pilih jumlah kaki. Kaki kucing ada berapa? Game, kita akan ada kelompok, oke? Satu kelompok berisi 7 orang. Di sini kita punya lembar kerjanya, oke? Di dalam komputer kalian kita ada game scratch, yaitu kucing dengan tidur, oke? Silakan diteliti sesuai dengan lembar kerjanya, oke?
Ibu